Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Rizky Fadilah, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2015. Dan insya Allah hari ini akan mempresentasikan seminar proposal saya atau skripsi saya yang berjudul Hubungan Komunikasi Interpersonal dan Lingkungan Keluarga dengan Intensi Berwirausaha, siswa kelas 11 di SMK Budi Murni 1 Jakarta. Sebelumnya, yang terhormat dan yang saya sayangi yaitu dosen pembimbing pertama Dr. Farid Wajdi, Magister Pendidikan, dan pembimbing dua saya Insinyur Parjiman, Magister Teknik, dan juga dosen penguji yang nanti akan bergabung bersama kami di sini untuk menguji skripsi. Oke, bismillah, saya mulai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah presentasi PPT kali ini adalah daftar isi. Ada 3 poin. Yang pertama ada bab 1 tentang pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, dan ketiga ada metodologi penelitian. Next, untuk bab pertama ada latar belakang kenapa akhirnya saya mengangkat judul skripsi ini. Yang pertama, saya melihat adanya terbatasnya lapangan pekerjaan itu yang akan mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia yang kian meningkat. Itu poin pertama yang saya kutip. Maka saya mencari lagi referensi, karena saya mengajar ketika PKM itu di SMK Budi Murni. Coba saya mengambil referensi tentang pengangguran pada tingkat pendidikan. Ada dalam website BPS atau Badan Pusat Statistika tahun 2019 mencatat tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tamatan pendidikan tertinggi, maka menempatkan SMK pada persentase 10,47% dari 7,05 juta pengangguran di negara ini. Ini adalah yang tertinggi dalam tingkat pengangguran. Nah, ini adalah suatu problem yang perlu kita rumuskan secara bersama. Yang kedua, saya kutip dari kompas.com tahun 2019. Di sana dituliskan bahwa banyak lulusan sekolah menengah kejuruan yang belum siap bekerja dan menjadi pengangguran. Beberapa di antaranya lebih senang menjadi pegawai atau buruh, dan hanya sedikit sekali yang tertarik untuk berwirausaha. Latar belakang yang lebih spesifik atau detail yaitu saya kutip dari Renstranya Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2014 sampai 2020, yaitu diberlakukannya upaya oleh pemerintah yaitu menciptakan lapangan kerja, yaitu melalui semangat berintensi berwirausaha atau semangat untuk meniatkan diri ketika lulus untuk menjadi seorang wirausaha. Yang kedua adalah saya angkat dari berdasarkan observasi awal saya di SMK Budi Murni tertanggal 1 Januari 2020. Ketika itu saya mengambil hasil survei observasi saya, ada 15 siswa di kelas 11. Hasilnya apa? Hasilnya hanya 4 siswa yang mempunyai keinginan atau niat untuk berwirausaha, dan ada sekitar 11 siswa yang tidak sama sekali memiliki keinginan untuk berwirausaha. Hasil responden itulah yang menjadi hasil penelitian saya. Dan juga terakhir, ada faktor yang menyebabkan rendahnya niat berwirausaha ini menurut siswa dan siswi di SMK tersebut, yaitu ada 2 faktor yang sangat utama yang ketika itu kami atau saya jabarkan dan dijawab oleh siswa-siswi, yaitu adalah yang pertama adalah komunikasi interpersonal yang kurang efektif. Jadi siswa di sana kurang untuk membicarakan perihal wirausaha oleh temannya, gurunya, pun di rumah oleh keluarga. Ini yang menimbulkan tidak ada mindset, keinginan, keteguhan, dan juga keingintahuan dalam tentang komunikasi interpersonal untuk
wirausaha, dan juga lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini mereka katakan sangat tidak mendukung untuk mereka memulai wirausaha di masa depan. Itu adalah latar belakang yang melandasi skripsi saya. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah tingginya angka tingkat pengangguran di SMK tersebut, gitu. Yang kedua adalah masih rendahnya intensi berwirausaha atau semangat berwirausaha dari siswa SMK Budi Murni 1 Jakarta. Yang ketiga, masalahnya adalah masih rendahnya intensitas dan kualitas komunikasi antar siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungannya untuk membicarakan tentang wirausaha. Dan juga serta minimnya keterlibatan lingkungan keluarga dalam memberi dorongan untuk berwirausaha. Contoh sebagai saran, orang tua bisa memberikan saran, juga ekonomi, dan lain-lain. Ada rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama, apakah terdapat hubungan positif antara komunikasi interpersonal dengan intensi berwirausaha? Begitu juga dengan lingkungan keluarga, apakah mempunyai hubungan dengan intensi berwirausaha? Yang ketiga adalah apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan intensi berwirausaha? Selanjutnya masuk ke kajian teori. Definisi intensi berwirausaha. Kata intensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu intention, yang memiliki arti niat, maksud, tujuan, dan juga motif. Dalam teorinya, salah satu ilmuwan pendidikan yang bernama Azen di tahun 1991 menyatakan intensi sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku dan menjadi indikasi seberapa keras seorang mempunyai keinginan untuk berbuat suatu perilaku tertentu. Itu adalah poin dari Azen mengungkapkan tentang intensi. Maka coba kita cek. Rushley mengungkapkan apa itu intensi berwirausaha. Yang Rushley sebutkan adalah suatu motivasi yang mendorong individu untuk menciptakan usaha beserta rencana yang terstruktur dan target di masa depan. Nah, jadi itu ya mengenai apa definisi dari intensi berwirausaha. Maka kita cek apa sih aspek yang berhubungan dengan dua variabel yang telah saya katakan. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah lingkungan keluarga. Apakah mereka berhubungan dengan intensi berwirausaha? Maka ada tiga teori dan juga penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai ilmuwan mengenai hubungan tersebut. Maka ada teori pertama yang dikemukakan oleh Nicholas Franke dan Christian Lutz pada tahun 2004. Dia menyebutkan bahwa ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal yang menyebabkan atau meningkatnya niat seorang untuk berwirausaha. Yang pertama adalah keberanian orang tersebut. Yang kedua adalah kepribadian, dan ketiga adalah locus control. Dan ada satu aspek eksternal, yaitu aspek sosial dan juga ekonomi. Ini cukup menunjang. Mari kita cek ke sebelah. Menurut Indiarti, tahun 2008 dia melakukan penelitian bahwa dia nyatakan ada dua aspek penting yang membentuk intensi berwirausaha. Yang pertama adalah ketersediaan informasi. Ini cukup penting menurut beliau, yang sangat menunjang untuk menciptakan keyakinan seorang siswa untuk melakukan wirausaha. Yang kedua adalah jaringan sosial. Nah, ini yang menjadi dukungan yang sangat penting ketika siswa mempunyai jaringan yang sangat luas, jaringan yang bisa mendukung, jaringan yang bisa memberikan timbal balik informasi, material maupun apapun itu yang diterima siswa, maka itu pun bisa meningkatkan daya keinginan dari seorang siswa atau niat seorang siswa. Yang selanjutnya adalah teori dari Effling, Brembach, dan Kasrut. Di 2009 mereka membuat penelitian yang sebetulnya menerjemahkan hasil penelitian dari Sapero yang berkaitan dengan intensi berwirausaha. Ada dua aspek yang mereka teliti, yaitu mengenai faktor yang sangat mempengaruhi intensi dari individu tersendiri.
yaitu adalah suatu persepsi dari kepribadian seorang. Jadi ketika persepsi seorang mengenai sesuatu itu baik, dikatakan persepsi mengenai sesuatu itu bisa berguna, berfungsi, bermanfaat buat diri pribadi, maka seorang itu akan melakukan itu, akan menuju ke sana. Nah, itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah ternyata persepsi itu didukung oleh norma sosial, yaitu aktivitas-aktivitas sosial yang berupa apa? Bisa melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, keluarga dan teman-teman. Jadi itu ya, aspek yang mempengaruhi intensi berwirausaha. Maka yang kami buat adalah kami ambil kesimpulannya bahwa ada dua aspek. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal, yang kedua adalah lingkungan keluarga. Di bab 2, hubungan antara komunikasi interpersonal, ada dua variabel bebas dan satu terikat, yaitu intensi berwirausaha yang terikat. Ini adalah hipotesanya, ketika siswa didukung oleh ketersediaan informasi yang dilalui oleh berbagai macam komunikasi interpersonal yang baik serta efektif dan didukung oleh lingkungan keluarga yang mendukung secara ekonomi, saran, moral, dan lain-lain, maka itu akan menumbuhkan keyakinan serta akan membulatkan niat atau tekad seorang untuk melakukan wirausaha. Ini ada beberapa hipotesis penelitian. Yang pertama, penelitian ini meyakini bahwa terdapat hubungan positif antara variabel komunikasi interpersonal dengan intensi berwirausaha. Begitupun dengan lingkungan keluarga dengan intensi. Dan juga ada hubungan positif antara dua variabel bebas dengan intensi berwirausaha. Di bab 3, tempat dan waktu dan juga subjek penelitian. Subjek penelitian saya yaitu adalah siswa kelas 11 TITL atau listrik dan juga 11 RPL di SMK Budi Murni 1. Tempatnya di SMK Budi Murni 1 Jakarta di daerah Duren Sawit. Waktu penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan di bulan Mei sampai bulan Juni 2020. Pada bab 3, metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian ex post facto dengan pendekatan kuantitatif, atau dengan kata lain ini adalah penelitian yang tidak sama sekali menggunakan treatment kepada subjek penelitian. Ada dua variabel bebas. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal dan juga yang kedua lingkungan keluarga, serta satu variabel terikat yaitu intensi berwirausaha. Ada sekitar 105 orang siswa dari satu kelas TITL dan dua kelas RPL yang nanti akan dijadikan populasi terjangkau saya. Dan juga ada sekitar 83 orang yang akan menjadi sampel berdasarkan tabel daripada Isaac dan Michael. Lanjut, ini adalah kisi-kisi instrumen komunikasi interpersonal. Ada 5 dimensi yang saya baca melalui berbagai literatur. Ternyata ini yang paling penting, dan juga setiap penelitian-penelitian dilakukan orang mengenai komunikasi yang berkaitan dengan minat dan juga niat seorang pasti membawa 5 dimensi ini. Ini adalah kisi-kisi instrumen keluarga. Ada 4 dimensi, yaitu cara orang mendidik, cara orang tua mendidik, yang kedua relasi antar keluarga, keadaan ekonomi keluarga, dan perhatian dari orang tua. Nah, yang terakhir ada instrumen intensi berwirausaha, yaitu ada 4 dimensi. Yang pertama adalah keinginan orang untuk berwirausaha, ada prevensi atau motivasi seorang untuk melakukan, ada juga rencana ke depan, dan juga harapan dari perilaku yang dia lakukan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini, yang pertama semuanya menggunakan kuesioner atau angket untuk mengukur ketiga variabel tersebut. Teknik analisa
yang kita gunakan adalah yang pertama adalah uji prasyarat. Yang detailnya ada uji normalitas untuk mengukur seberapa ratanya data populasi yang kita pakai. Yang kedua adalah uji linear, apakah mempunyai hubungan erat dengan antar variabel tersebut. Yang kedua adalah uji hipotesis, yaitu berkaitan dengan uji koefiensi korelasi. Ada yang pertama korelasi sederhana, yang kedua adalah korelasi ganda. Yang terakhir adalah uji signifikan korelasi, yaitu regresi sederhana dan juga regresi ganda. Terakhir ada uji T. Terima kasih. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga penguji. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, tidur ya. Udah.